Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala kenikmatannya, limpahan rizki, limpahan kenikmatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam forum kali ini dengan keadaan sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara pada hari ini langsung saja kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di acara kita kali ini nanti mendapatkan manfaat bagi diri kita sendiri khususnya dan untuk orang-orang di sekitar kita pada umumnya. Acara yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dipertemukan kembali untuk acara hari ini, yaitu pengimbasan program guru penggerak. Mudah-mudahan acara ini nanti dapat berjalan dengan lancar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ini kita ada peluang dan kesempatan kembali berbincang sejenak. Saya tidak panjang lebar karena hanya membuka saja tugas saya. Nanti kesiangan lagi, mudah-mudahan nanti tidak terlalu siang ya Mas Budi. Yang penting tugas penjenengan sudah dilaksanakan dengan baik dan kewajiban penjenengan mengimbaskan kepada teman-teman semuanya, karena itu memang tugas dari sana. Nanti kalau penjenengan sama Mbak Presti tidak mengimbaskan juga salah ya, salah. Dan Bapak Ibu secara otomatis memang harus menerima berita apapun yang didapat dari guru penggerak. Nanti karena saya begini Bapak Ibu, ada yang pengapunten ya Mas Budi, karena ini tidak pas kalau nanti teman-teman kita ini ada yang ngendikan di luar kok seperti itu. Nah ini yang tidak pas, sehingga kalau sudah dilaksanakan seperti ini berarti yo berarti wis gugur kewajibannya. Nah itu, nah karena nanti jangan sampai ada guru bagaimana kan wis pinter kalau wis penggerak, halah gonku gak tahu sing dipoto pakaian dengan kardus kosong, itu tidak bagus ya, efeknya tidak bagus. Sehingga apapun bentuknya, berapapun menitnya, itu harus diimbaskan seperti itu. Ada dokumentasi yang betul-betul ada. Jadi nanti yang diimbaskan ya yang penting-penting saja nih Mas Budi, intinya apa itu. Jadi tidak berlarut-larut sampai nabrak jam. Saya kasihan sama Bapak Ibu semuanya. Tapi meskipun demikian ini amanah, ini hal yang sangat penting yang harus kita serap dari para guru penggerak, karena kita song-song ke depan memang harus lain daripada yang lain. Nanti generasi saya sama generasinya Pak Sentot dan sebagainya sudah tidak ada yang harus guru yang oke semuanya, IT-nya pinter, apanya pinter, dedikasinya bagus. Jadi harus seperti itu ya. Yang sepuh ini makin berapa tahun lagi sudah lengser ke Prabon, intinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, jadi pada siang hari ini pembahasan program guru penggerak, nanti
kita laksanakan dari Mas Budi dan Mbak Presti bisa diikuti dengan baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Budi dan Mbak Presti ini sangat bermanfaat kagem panjenengan semuanya ya. Jadi kedepannya nanti pasti itu, jadi apalagi pendidik dan tenaga pendidikan di SDN Margomulyo 1, kalau ada pertanyaan pasti bisa menjawab semuanya. Selain dari Mas Budi dan Mbak Presti, saya kira harus proaktif di Google-nya itu ya. Jadi itu memang pembelajaran yang sangat bermanfaat. Ya, ngaten Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti Mas Budi itu ya berkah kagem rekan-rekan semuanya, dan rekan-rekan menerimanya ya alhamdulillah dapat bermanfaat, mendapatkan ilmu meskipun seberapapun ya. Jadi kita sama-sama ya, dianggap juga ini istirahat dari pagi berkecimpung dengan kemericak segitu, ini kita santai di sini ya. Jadi nanti biar Mas Budi juga punya ini bukti dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk hari ini tanggal 13 ya Mas, 14 September 2022, pembebasan program guru penggerak pukul 10:30 lah ya. Ini kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akhiri, nanti saya nunggu sampai selesai kok Mas. Oh gitu. Tak pakai kapan ya nggak apa-apa ya. Ini nanti Bapak Ibu ada mawadah tamu yang kaitannya dengan Polsek dari Polres mau ke sini. Nanti saya juga mau ingin jajak pendapat bagaimana nanti kan jam 12:30 nanti. Jadi nanti ini Bapak Ibu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan untuk pembukaannya. Kemudian acara selanjutnya adalah penutup, dan kita tutup untuk sebelum ke acara inti ya, kita tutup dulu acara pembukaan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita masuk ke acara inti, di mana ini nanti saya terlebih dahulu yang memberikan imbas ke Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 2 bagian. Nanti bagian saya jam pertama, kemudian bagian kedua Pak Budi. Itu ya. Acara kali ini yaitu tentang pembahasan tentang budaya positif di sekolah. Jadi kita mempelajari apa saja sih dan bagaimana menciptakan budaya yang positif di sekolah kita. Nah, ini sebagai pengantar, sekolah kita itu ibaratnya adalah ladang, dan kita seorang guru kita ibaratkan sebagai petani. Nah, bagaimana seorang petani itu bisa menyuburkan ladangnya, kemudian bisa membuat tempat bercocok tanam sehingga mengusahakan apa yang ditanamnya itu tumbuh menjadi subur. Itu ibaratnya kita sebagai petani dan sekolah kita sebagai ladangnya. Kemudian sekolah ini bagaimana bisa menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Dengan demikian, tanggung jawabnya seorang guru itu bagaimana menciptakan lingkungan yang positif untuk tumbuh kembangnya peserta didik. Kemudian saling mendukung, saling belajar di antara warga sekolah, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter yang baik untuk warga sekolah,
Dan pada akhirnya karakter itu menjadi kebiasaan dan membentuk sebuah budaya positif. Jadi di sini kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus saling mendukung, saling belajar. Jadi di sini saya juga tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Jadi saya hanya sharing gimana kita bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama untuk menumbuhkan budaya yang baik atau budaya yang positif di lingkungan kita. Kemudian suatu lingkungan yang aman dan nyaman itu akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan dan belajar lagi. Kemudian mampu menerima dan menyerap semua pembelajaran yang mereka terima. Jadi kalau lingkungannya itu sudah mendukung, maka apapun yang kita berikan pasti anak juga akan nyaman menerimanya. Kita tahu sendiri bahwa sekolah kita ini adalah sekolah favorit, terutama dalam hal lingkungan sekolahnya sudah mendukung. Sekolah kita adiwiyata, jadi banyak wali murid yang mencari dan menginginkan anak-anaknya untuk disekolahkan di sekolah kita. Maka kita harus bisa menghadirkan bagaimana kondisi sekolah yang memiliki budaya positif, lingkungan yang aman, nyaman untuk belajar. Dan seseorang itu merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan. Contohnya saja murid kita juga begitu. Murid kita pasti ada faktor-faktor yang eksternal dari anak itu sendiri yang dibawa ke sekolah. Maka kita harus bisa menetralisir faktor-faktor eksternal yang dibawa oleh murid kita, sehingga kita mampu menyediakan lingkungan yang kondusif untuk belajar siswa. Salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Kemudian kita refleksi terlebih dahulu sebelum kita lebih jauh membicarakan tentang budaya positif. Refleksi itu sangat penting, jadi untuk mengukur bagaimana sih kemajuan kita, kemudian apa yang sudah kita dapat. Yang pertama tentang apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita. Jadi sangat penting sekali ya lingkungan ini kita ciptakan yang positif. Di rumah saja kita menginginkan lingkungan yang nyaman, enak. Padahal di rumah hanya beberapa orang saja. Nah, apalagi di sekolah yang segitu banyaknya murid, begitu banyaknya guru, rekan guru. Itu tentu kita menginginkan suasana yang positif. Kemudian refleksi yang kedua sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana yang positif di lingkungan selama ini? Kita bisa menjawab pertanyaan itu pada diri kita sendiri. Bagaimana sih kita menciptakan suasana yang positif di lingkungan kita, terutama di kelas kita paling tidak. Kemudian yang ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Jadi apakah ada hubungan antara lingkungan yang positif dengan proses pembelajarannya? Tentu ini ada ya Bapak Ibu. Jadi kalau lingkungan kita itu positif mendukung, tentu proses pembelajaran anak juga tersampaikan dengan baik. Kemudian refleksi yang keempat, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah. Jadi kita bisa melihat penerapan disiplin selama ini bagaimana di sekolah kita. Apakah sudah efektif atau belum? Kalau belum, itu mana yang perlu kita perbaiki? Jadi refleksi itu untuk membangun diri kita sendiri dan lingkungan kita. Kemudian lanjut, untuk diketahui bahwa standar nasional pendidikan lingkungan yang positif itu sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan Pasal 12
yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang pertama, interaktif. Interaktif itu berarti hubungan antara guru dan murid itu juga positif. Kemudian yang B, inspiratif. Jadi semua warga sekolah ini bisa menjadi inspirasi bagi siapapun, baik guru, murid, itu bisa menjadi inspirasi bagi orang yang melihatnya. Kemudian yang C, kondisi yang menyenangkan. Yang D, kondisi sekolah yang menantang. Apakah sekolah kita sudah menyediakan fasilitas yang menantang bagi siswa? Kemudian yang E, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Jadi semua pembelajaran, semua kegiatan yang ada di sekolah diharapkan bisa memotivasi semua peserta didik agar bisa berpartisipasi aktif. Yang terakhir, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Nah, dalam hal ini kita bisa mewadahi dengan adanya berbagai macam ekstrakurikuler yang sudah kita sediakan. Mungkin kita bisa menambah sesuai bakat minat siswa, maka kita harus bisa merefleksi diri kita dan lingkungan kita. Nah, ini masuk ke bagian yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita nanti akan memahami bagaimana sih disiplin. Nah, sebelum itu kita harus bisa merubah paradigma atau merubah mindset dengan kegiatan cobalah buka kepalan tangan saya. Nah, di sini saya ingin melakukan praktek dengan Bapak Ibu. Jadi saya ingin Bapak Ibu menggenggam tangan yang kuat, satu tangan, baik yang kanan atau yang kiri. Jadi menggenggam tangan yang kuat. Kemudian berhadapan dengan teman di dekatnya. Nah, berhadapan dengan teman yang ada di dekatnya. Sampai aku tegang ya. Sudah dapat pasangan apa belum ya? Ada yang belum dapat pasangan mendekat. Ya, mendekat. Ya, mendekat. Yang belum dapat pasangan mendekat. Hati-hati ya, yuk mendekat. Sudah dapat. Nah, sekarang salah satunya itu membuka, berusaha dengan sekuat tenaga menggenggam kepalan tangan. Yang teman satunya berusaha sekuat tenaga membukanya. Jadi nanti gantian. Nah, ya, menggenggam tangan terus satunya berusaha membuka. Terus nanti gantian ya. Nah, ini nanti coba bisa nggak membuka genggaman tangan temannya? Bisa atau tidak? Itu Bapak Ibu yang sangat ya. Oh iya. Jadi gini, artinya tuh gini maksudnya. Ini kan kita jalan sudah punya punya bukan kemampuan. Punya emas yang digenggam ibarat. Jadi punya sesuatu yang nggak pengen diketahui orang lain. Ya kan? Nah terus yang mampu tadi, ayo dibuka kontraknya. Artinya itu kan buat ngerayu, buat nyetak, buat ngongkon, buat memerintah. Ya caranya agar tangannya si temen ini terbuka. Ya. Ibaratnya di dalam tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga yang nggak boleh dimiliki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1, yang saya hormati Bu Festi, rekan saya di program Guru Penggerak Angkatan 5, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru semuanya, keluarga besar SDN Margomulyo 1 Ngawi. Mohon izin, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Bu Festi tadi, yakni tentang budaya positif. Yang mungkin bisa saya
ulas sekali lagi Bapak Ibu. Jadi di sini kami memang ditugaskan untuk mendiseminasikan atau berbagi tentang pemahaman dan penerapan tentang budaya positif ya. Nah, jadi kalau kita lihat konsepnya ada ini teman-teman. Jadi budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar. Betul. Dan ada disiplin positif tadi sudah disampaikan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku, serta ada posisi kontrol dan diskusi. Sama kayak kelas semua segala tadi. Nah, Bapak Ibu tadi sudah sama-sama berbahas tentang perubahan paradigma, bagaimana kita perubahan mindsetnya ya. Jadi kemudian juga tentang disiplin positif tadi sudah disampaikan. Nah, bagian saya adalah tentang lagi tentang motivasi, posisi kontrol, sama segitiga institusi. Jadi untuk yang kayak kelas tadi sudah. Oke. Ini tidak usah saya sampaikan tadi sudah. Langsung saja di sini. Nah, bagus tadi ya. Jadi kita tuh biasanya dalam berbuat sesuatu ada alasannya, ada motivasinya, ya kan? Ada yang kita melaksanakan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan. Pokoknya aku masuk jam 7 pagi biar tidak dihukum, biar tidak kena hukuman misalkan. Jadi ini karena motivasinya adalah karena menghindari ketidaknyamanan. Ada juga, nah ya kak ya, ini sering-seringnya kaitan ini. Ada juga karena ingin mendapatkan imbalan. Kayak tadi itu, pokoknya aku buka gedung nanya dulu buka. Ini contoh karena mengharapkan imbalan ya, atau ingin ada penghargaan itu. Jadi misalkan kayak saya ikut grup penggerak karena saya jadi kepala sekolah itu karena ada ingin penghargaan itu. Apakah boleh gitu ya. Tapi juga ada pula yang ini dilaksanakan karena menghargai nilai-nilai sendiri tadi itu. Ya, aku melalui grup penggerak ingin belajar, ingin menambah kompetensi diri juga boleh. Jadi biasanya 3 ini orang itu. Termasuk anak-anak kita juga. Lah, bocah-bocah itu misalkan diberi tugas, gak garap, macam-macam. Katanya, enak saya mau dihukum, aku udah gak ngerti soal pangling, gitu ya. Gak garap ranking kelas gitu. Hukum, gak garap hormati bendera itu. Ya itu lagi, teman-teman. Nah, ya memang bermacam-macam anak-anak itu. Karena dia mungkin lebih dihukum, juga karena saya nanti tak garap tugas biar diberi hadiah sama Pak Guru. Gak ada gitu, teman-teman. Tapi juga ada anak yang dia mengerjakan tugas karena dia ini memang saya kesini memangnya belajar. Ada juga. Jadi memang bermacam-macam. Jadi kalau dirangkum ini karena dia takut hukuman atau menderita rasa tidak nyaman tadi, kemudian karena ada imbalan, karena menghargai nilai diri. Paham gitu begini? Oke, nyambung saja. Nah, teman-teman inilah yang berikutnya. Jadi sebenarnya itu tujuan kebutuhan kita itu ada ini, ada ingin bertahan hidup atau survive ya. Kemudian penguasaan, ada kasih sayang, rasa cinta, dan rasa terima, serta kebebasan, serta kesenangan. Nah, bedanya apa ini teman-teman? Jadi kadang-kadang kita tuh ingin seperti halnya ini. Kita kerja, karena ingin dapat apa? Gaji misalkan, biar bisa mangan, ya, biar bisa survive kita. Gitu. Ada juga, saya tak belajar yang rajin, biar nanti dapat juara. Biar dia disebut juga guru prestasi, disebut siswa prestasi gitu. Ini karena kebutuhan penguasaan atau kekuasaan tadi itu. Nah, ada juga yang karena ingin kebutuhan karena kasih sayang tadi itu, ingin rasa diterima. Nah, juga ada juga yang kebutuhan ingin bebas. Bendino kelas saya itu. Aku sekarang ini tentu gitu loh. Akbar gitu ya. Nah, itu ya kayak kita kemarin. Bagaimana workshop workshop kurikulum merdeka, apakah yang lain atau media? Nah, kan udah jenuh itu kan. Nah, ini kebetulan ingin bebas ini, teman-teman ya.
Weekend pantai apa? Nah, itu Pantai. juga ada karena kebetulan ini senang. Nah, ini buka siang baru aja kita giling misalkan. Ini kebetulan senang-senang teman-teman ya itu. Ya boleh. Memang ini dalam kebetulan kita memang ini 5 ini. Apa tadi pertama? Karena ingin survive bertahan hidup ya. Kemudian karena penguasaan, kemudian kasih sayang atau ingin rasa diterima, kemudian kebebasan sama kesenangan. Inilah dasar manusia, teman-teman. Oke. Nah tadi ini sudah ya, tadi ini sudah disampaikan sama Bu Fresti ya. Jadi teman-teman ini adalah yang diharapkan adalah ini adanya restitusi tadi ya. Jadi bahwa apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau tadi bisa sama Pak Sentot, oh anak itu harus dipaksa ini. Nah kalau di guru ini dirubah. Jadi apa caranya anak itu dia melakukan itu bukan karena dipaksa, tapi karena kesadaran dirinya. Karena tadi kita sudah diajak bermain sama, berarti ayo genggam tangannya, siapa yang saya buka. Gitu. Artinya apa? Kadang kita tuh punya apa ya? Salah kaprah. Romansane awake dhewe, rasanya tuh oh bocah ini manut karena saya, bocah ini manut karena saya suruh. Padahal mungkin dia karena tadi itu, oh karena saya tidak mau dihukum, makanya dia mengikuti. Tapi apa efeknya? Apakah ini akan bertahan lama? Tidak bisa. Sementara toh, mungkin gurunya masih gak enak, hukum kabarnya. Nah ini yang ingin dirubah di program guru itu. Jadi guru ke depan bisa merubah paradigma itu dari yang semula memaksa menjadi anak karena dari dalam dari dirinya sendiri itu, teman-teman. Ya. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-ciri itu adalah pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi misalkan ada anak kita yang berbuat salah, dia mencari dia tuh berbuat memperbaiki bukan karena dia menebus, tapi dia memang ingin memperbaiki dirinya. Oh saya ingin belajar dari saya. Oh ya kalau kata pepatah kan jangan sampai kayak keluarga itu ya jatuh di lubang yang sama. Gitu. Jadi oh aku biar salah itu oleh. Nah kemudian memperbaiki hubungan. Kalau misalnya kita bapak ibu ada anak salah langsung kita hukum bapak ibu, itu yang terjadi adalah pasti anak jengkel, dendam kita. Pasti itu, kita menganggap produk itu pasti terjadi. Nah, di sini yang mau berubah, bagaimana kita tuh agar tetap ini baik. Oh, saya sudah diingatkan sama Pak itu. Jadi berubah lagi mindsetnya. Bukan oh saya dimarahin Pak itu, tapi saya diingatkan Pak itu. Saya dinasihat sama Pak A itu. Itu yang ingin dirubah. Kemudian tawaran, bukan masalah. Oh, kamu harus begini, tidak. Nah, bagaimana kalau begini? Menurut kamu bagaimana? Inilah tawaran ke anak itu. Kemudian menuntun untuk melihat dalam diri. Nah, kan tadi ada namanya kajian kelas. Jadi apa yang sudah disepakati sama anak-anak di kelas itu ini yang diterapkan. Kemudian mencari tujuan besar yang ingin dalam hidup tadi. Oh, apakah dia ingin kesenangan? Apakah dia ingin survive? Apakah dia ingin bebas? Apakah dia itu ingin dihargai? Itu juga kita harus menyelami itu. Karena memang anak-anak bermacam-macam. Dia buat pasti punya alasannya, pasti lagi. Contohnya anak ya, menurut saya sendiri sakti mas. Sakti itu dia berbuat itu dia karena ingin diperhatikan, ya, ingin digantek, kasih sayang ya. Karena dia selalu dibully, cerita ya, dibully aku yang ngomong di sana ibu, kemudian di sekolah yang lama yang dibully sama teman-temannya itu. Jadi pelampiasannya di sini pelampiasannya. Nah dia butuh perhatian kita. Nah kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Ya itu bukan menghakimi. Nah ini. Jadi apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi? Nah hukuman ini. Contohnya, misalkan ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Sing dari hukuman itu oh berhukum pokoknya harus hukuman selama 10 menit. Itu namanya hukuman. Kemudian guru marah sampai berhenti itu namanya menghukum. Nah kemudian kalau bagaimana dengan yang namanya konsekuensi?
Beda lah ya. Jadi hukuman enak dewe, konsekuensi ya enak dewe. Nah konsekuensi guru memberikan konsekuensi. Oh nek berarti tetap harus dikerjakan karena ini memang tugasnya itu. Terus guru tegas ya, dan siswa menghormati peraturan, namanya konsekuensi. Tapi sudah ada kesepakatan dulu gitu teman. Namanya konsekuensi. Nek hukuman udah pokoknya itu salah itu hukuman. Nah beda dengan restitusi. Nah kalau ini guru menanyakan kegiatan kelas loh, kira-kira kegiatan kelas apa yang kamu langgar? Kayak kemarin saya praktek tuh persamaan itu ya memang tidak saya setting apa adanya. Jadi ada anak itu dia main HP. Pas memang hari itu memang saya suruh untuk membawa HP karena ulangan. Lah pas saya masuk dia tuh kan belum dikumpulkan di HP-nya, dia mainan. Langsung ke sini langsung tak langsung saya ambil tindakan ini pakai itu dulu. Kira-kira keinginan apa yang sudah kamu langgar ini? Pak, tidak boleh bawa HP, tidak boleh main HP di kelas Pak. Nah, dia ini ngakoni tanpa kita marah pun dia ngomong diri. Karena kalau bermain HP satu jalan boleh tidak boleh Pak. Nah, dia ini ngakoni diri teman-teman. Inilah yang namanya restitusi. Dia kita tanyakan apa yang harus dia perbaiki dari itu. Itu guru terbuka dan siswa menghormati diri sendiri. Ya. Jadi guru itu harus di sini terbuka, hari tidak boleh memaksakan. Oh, salah, keliru. Jadi kita tanya ke anak itu bagaimana sih yang menurut dia nilai-nilai itu. Ada nggak? Mungkin sambil dimakan, nyantai aja. Habis. Oke, nah baik teman-teman. Tinggal sedikit lagi ya, baik. Nah, teman-teman ini ada namanya 5 posisi kontrol. Ini teman-teman. Ada guru itu sebagai penghukum, ada guru itu sebagai pembuat rasa bersalah, ada juga guru yang sebagai teman juga ada guru yang bertindak sebagai pemantau, ada guru tidak sebagai manajer. Nah ini teman-teman. Pernah dengar ini teman-teman. Jadi enak guru dalam menyikapi sebuah permasalahan dia sebagai penghukum. Terus pokoknya itu dihukum ya. Nah sekarang ini contohnya teman-teman. Ayo teman-teman, ini saya bacakan sebuah kasus ya. Nanti kita simak sama-sama. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit. Ini coba ini kita telah. Kira-kira ibu ini sebagai apa dia? Sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Nah, namanya Ibu Eni. Nah, Ibu Eni ini baru 2 tahun di kelas SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali itu mengetahui hal ini dan mulai mendapat kesempatan untuk bersikap seenaknya. Karena prinsip ada keduanya nih ya itu. Nah, kemudian tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Nah, Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya kerjakan, nanti ibu bersama bapak sekolah loh. Kalau kalian tidak bekerja tugas, tolong bantu ibu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, dari kasus ini kira-kira ini Bu N ini sebagai apa posisinya teman-teman? Teman. Yang lain? Moga? Oke, apa aja toh? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ayo. Aku pemantau biar gak bodoh. Apa kata tadi ayo? Ayolah. Teman ya. Ayo basic. Manajer juga bisa. Ayo. Ayo bantu aku. Ya pokoknya menurut aku. Iya ya. Iya. Kira-kira apa? Berarti apa yang berarti kemarin? Ini cenderung ke teman. Teman ya Pak. Bertindak sebagai teman. Ya. Ayolah. Kasihan guru. Oke. Sekarang yang kedua. Nah ini contoh ya. Sabrina hari itu baru terlambat. Nah, dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di depan sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak pakai sepatu hitam
seperti di belakang sekolah. Di depan kelas, Pak Lukman memperhatikan seperti yang gula coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Nah, sampai akhirnya dia ini, Pak Lukman akhirnya menghukum Sabrina ini melepas sepatunya sampai kelar. Sebagai apa ya teman-teman? Sebagai penghukum. Dia gak ngomong alasannya itu. Terus pokoknya itu salah, aturannya ini hukum. Jadi ini adalah sebagai penghukum. Nah, terus kali ini teman-teman, nah ini ada lagi, ada Anton dan Yunus sedang bermain di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Nah, Dino pun emosi dan mengadakan kontak fisik. Nah, itu. Kemudian dan seterusnya ya, nah, ini Ibu Suti melanjutkan bertanya pada tentang ke sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahannya yang telah dilakukan terhadap Anto. Dia pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya pada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahan? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Ibu. Nah, kalau dari cerita ini kira-kira sebagai apa dia? Manajer, betul. Jadi dia tuh nakoni sih keyakinan pasien itu apa, gitu kan? Itu. Nah, inilah yang diharapkan yang diambil oleh kita semua, teman. Jadi guru itu gak ujuk-ujuk memvonis ke anak-anak, tapi dia tanyakan dulu keyakinannya itu apa, gitu. Itu jasa lakukan semua. Aku penghukum itu. Penghukum iya, sama ya iya. Nah, jadi memang ada tadi ada 5 model tadi itu, tapi harapannya kita di posisi sebagai manajer. Kalau anak-anak ya model-model. Iya. Kan itu proses kok Pak. Betul Pak. Jadi memang semuanya proses, Bapak Ibu, tidak bisa satu instan, tidak bisa. Tapi itu tadi, kalau kita prosesnya itu baik, maka hasilnya pun juga baik. Nah, itu ya teman ya. Ini mungkin gambaran aplikasinya gini. Kalau penghukum itu seperti ini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu ini model-model penghukum. Nah, model pembatasan kesalahan, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, gitu kan? Guru kecewa sama kamu, dia gawe supaya siswa ini merasa aduh salah ya itu, aduh saya bersalah sama guru ini, gitu ya. Nah teman, ayolah yang tertib, nah kan, buat tubuh bangga. Ini model-model guru pas di rumah, kayak besti lah ya, gitu. Ada juga sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturannya, apakah konsekuensinya ini sebagai pemantau dia. Kalau yang sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Di baliknya bocah mana? Bocah itu ya apa dia solusinya? Nah, tadi sudah. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke segitiga solusi. Jadi, apa ini adalah sebuah solusi dalam kita menyelesaikan permasalahan dalam disiplin tadi itu. Nah, ada segitiga, gambar segitiga nih. Jadi, yang pertama adalah ini, menstabilkan identitas. Langkah pertama. Langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi 3 tahapan ini teman-teman. Nah, contohnya bagaimana? Nah, jadi menstabilkan identitas ini kita semua itu akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi anak-anak itu gini misalkan, kenapa kamu berbuat seperti ini? Karena yang apa yang kamu langgar itu. Jadi anak-anak itu dibaliknya dia itu berbuat itu kenapa, rasanya apa, makanya menetapkan. Nah, yang kedua adalah pada tindakan yang salah. Nah, kalau berbuat seperti ini kira salah atau enggak. Jadi mereka apakah kamu sudah betul. Nah, terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar, apa yang harus kamu lakukan. Jadi ditakoni dhisik, gak langsung ujuk-ujuk divonis ya teman-teman. Itu memang ini yang diharapkan teman-teman. Jadi ada perubahan di lembaga kita. Oke, ini sudah. Nah teman-teman,
Jadi itu berkaitan dengan apa namanya budaya positif, teman-teman. Monggo nanti saya ulangi. Jadi namanya budaya ini tidak bisa kita terapkan sendirian. Oh, terus bentar budaya lo bersih itu tidak bisa. Ini memang bersama. Jadi memang sebenarnya kata kunci adalah kolaborasi di sini. Bersama-sama, ya kita bersama-sama membuat budaya positif di sekolah kita. Diawali dari tadi membuat keyakinan kelas, kemudian kita memposisikan diri kita sebagai manajer, ya. Kemudian dalam mengatasi permasalahan itu tidak serta-merta memvonis anak, tapi dengan menerapkan segitiga restitusi. Tadi itu ya, pertama mengetahui identitas, kemudian validasi dari yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira itu teman-teman dari saya sampaikan atas terima kasih. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Monggo silakan. Cukup? Iya. Bukan susah bunda, perubahan mindsetnya bunda. Betul. Gitu. Jadi memang itu. Dan memang itu yang diharapkan. Apa namanya? Sebenarnya ini sudah kita lakukan sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita lebih condongnya ke penghukum, lebih condongnya ke pemantau gitu. Tapi yang diharapkan adalah yang ke manajernya sebenarnya. Itu. Betul ya, Bapak Ibu. Cukup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari Pak Budi yang sudah mempertegas bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita memposisikan diri kita di tengah-tengah murid-murid kita. Ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai teman, sebagai pemantau. Nah, yang paling baik kita garis bawahi sebaiknya kita bisa menjadi manajer bagi siswa-siswa kita. Nah, semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita, terutama bagi anak-anak kita. Kita tahu kita harus bisa harus bisa berpihak pada anak, ya. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami sharingkan dengan teman-teman, dan semoga kita bisa berkolaborasi baik dalam menciptakan budaya yang positif di sekolah kita, dan sekolah kita tetap menjadi sekolah yang terdepan, sekolah unggulan yang banyak diminati oleh masyarakat Ngawi karena terciptanya budaya yang positif di antara rekan guru, terjalin komunikasi yang baik dan kolaborasi yang baik. Cukup sekian dari kami. Bila banyak kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.